Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tema keutamaan 10 malam terakhir Ramadan. Overview sedikit ya teman-teman bahwa pada bulan Ramadan ini terbagi menjadi tiga bagian, tiga fase. 10 hari pertama itu merupakan fase rahmat di mana pintu rahmat dan kasih sayang Allah dibuka selebar-lebarnya. Nah, kita di 10 hari pertama ini sudah tentunya menyiapkan untuk kita membiasakan untuk beribadah. Kemudian di fase yang berikutnya yaitu 10 hari kedua yang disebut juga fase makfirah, yaitu di mana di masa ini pintu ampunan dari Allah dibuka. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita jika kita melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Jadi yang sudah kita siapkan di 10 hari kedua itu memperbanyak istighfar dan juga evaluasi untuk memperbaiki diri. Eh, dan yang ketiga, yaitu 10 hari terakhir yang akan kita bahas nanti disebut juga dengan fase pembebasan, di mana di sana nanti akan ada malam Lailatul Qadar dan juga merupakan penutup bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa, tetapi khusus di 10 malam terakhir itu teramat istimewa. Karena apa? Yang pertama, itu karena di sana akan adanya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 3, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1.000 bulan. Jadi di malam ini Allah menurunkan Al-Quran dan juga ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu seperti kita beribadah selama 83 tahun. Jadi kalau saya bayangkan umur saya sekarang 42 tahun. Itu belum ada apa-apanya ya. Sepanjang itu saya beribadah itu masih kalah dengan satu malamnya di malam Lailatul Qadar. Jadi memang yang dikejar betul itu di malam Lailatul Qadar ini sehingga menjadi sangat istimewa. Tetapi kita juga mempersiapkan ini tidak ujuk-ujuk hanya di 10 malam terakhir ya, tapi tentunya sudah menyiapkan dari sebelum Ramadan sampai di fase-fase yang tadi disebutkan di awal. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah peluang pengampunan dosa. Jadi yang tadi fase kedua itu fase pengampunan. Pengampunan itu di sepanjang ya, jadi tidak cuma di fase yang kedua, tapi seluruh masa di bulan Ramadan. Namun pada 10 yang terakhir itu akan terbuka lebih luas lagi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan penuh harapan akan pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan keistimewaan yang ketiga, pintu surga terbuka lebar. Tentu saja kalau Allah sudah membuka semua rahmat dan kasih sayangnya, Allah juga akan memberikan kita kesempatan eh, diampuni dosa-dosa kita semua, kesempatan terbuka untuk kita bisa masuk ke surganya Allah di level manapun ya. Dan kita cita-citanya tentunya di level tertinggi di samping Rasulullah SAW. Semoga terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di 10 malam terakhir ini, amalan apa yang harus kita kerjakan, yang dianjurkan untuk dilaksanakan? Tentunya kita meneladani dari sunnah Rasulullah. Beliau pun selain beribadah secara pribadi, Rasulullah juga membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, terutama di 10 malam terakhir. Sebagai puncak kemuliaan di bulan suci ini dan yang ditandai dengan Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam eh, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah menghidupkan malam-malam tersebut, membangunkan keluarganya, bersungguh-sungguh dan mengencangkan ikat pinggang. Jadi memang kita dipaksakan diri ya untuk bisa lebih bersungguh-sungguh, frekuensinya ditambah, mengecekkan ikat pinggang itu maksudnya memang kita harus dipaksa itu. Amalan apa yang harus kita kerjakan? Satu, meningkatkan sholat malam. Sholat malam yang dimaksud yaitu qiyamul lail atau tarawih dan juga sholat tahajud. Karena sholat malam menjadi amalan utama untuk meraih Lailatul Qadar. Yang kedua adalah iktikaf. Rasulullah selalu melakukan iktikaf pada malam hari terakhir untuk fokus beribadah. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan mendekatkan diri kepada Allah, disertai dengan amalan seperti zikir, doa, dan tilawah Al-Quran. Untuk iktikaf yang bagi pekerja perempuan, dari beberapa sumber menyatakan untuk perempuan di 10 malam terakhir Ramadan bisa dilakukan di masjid atau tempat khusus di rumah bagi yang tidak memungkinkan karena ada beberapa tanggungan, contohnya punya tanggungan bayi dan sebagainya dengan azab-azab tertentu yaitu menjaga aurat dan sebagainya dan wajib seatas seizin suami atau wali. Mungkin dengan para pekerja yang laki-laki bisa tetap di masjid dengan datang setelah Isya, kemudian um, bekerja kembali seperti biasa, tapi memaksimalkan di akhir pekan gitu. Yang berikutnya, amalan apa yang harus kita kerjakan yaitu memperbanyak doa, terutama doa Lailatul Qadar. Doa ini diajarkan Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita sudah sering ya membacakan ini ketika kita di masjid dipimpin oleh imam masjid membacakan ini sampai bahkan berulang-ulang. Mungkin kita tidak sadar itu artinya apa. Artinya ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Saya pribadi pun biasa doa ini tapi baru ngeh banget kalau doa ini untuk minta ampun terus-menerus gitu. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Dan yang berikutnya, membaca Al-Quran dan berzikir. Kalau di hari-hari biasa, kita misal satu hari satu ayat ya, yang lebih baik itu kan istiqomah walaupun itu sedikit. Misal satu ayat. Kemudian di bulan Ramadan kita tingkatkan, oh bisa 5 sampai 10 ayat. Nah, di malam-malam tertentu kita lebih ditingkatkan lagi, misal menjadi satu halaman, dua halaman, berapa halaman. Bahkan kalau yang memungkinkan bisa one day, one juice. Karena memang seperti tadi Rasulullah pun mengencangkan ikat pinggang untuk lebih-lebih lagi beribadah kepada Allah di 10 hari terakhir. Dan yang berikutnya adalah bersedekah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Em, Pada saat itu Rasulullah lebih dermawan dalam melakukan amal kebajikan atau sedekah melebihi cepat dan luasnya hembusan angin. Bahkan ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, eh, lebih cepat dan luasnya hembusan angin itu artinya memang kebut-kebutan ya. Maksudnya memang pahalanya besar sehingga kita memang amal untuk bersedekahnya diperbanyak dan juga niatnya juga lebih sungguh-sungguh gitu. Dalam penyampaian ini mungkin untuk introspeksi diri, untuk apa memperbaiki niat kita, saya juga mengajak teman-teman, mumpung 10 hari terakhir juga belum, kita menata niat lagi dan berusaha untuk bersungguh-sungguh mencari rahmat, pengampunan Allah, eh, dan mengejar untuk ketemu Lailatul Qadar. Semoga kesempatan di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkannya. Jadi, memang ibadah itu perlu keikhlasan dan juga perlu dipaksa ya teman-teman.
apapun itu. Bahkan sholat yang keseharian pun itu kita harus memaksakan diri dan juga berusaha untuk selalu ikhlas dalam menjalankannya. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Saya mendapatkan satu materi gitu di Instagram, pengingat sebetulnya, mungkin bisa saya bagi ke teman-teman bahwa anak, terutama ibu-ibu ya, bahwa anak itu kan investasi kita sebagai orang tua, bahkan uh, amalan apa yang nggak akan terputus ya dari anak yang soleh. Jadi marilah kita doakan anak-anak kita setelah subuh, terutama di bulan Ramadan, dengan menyebutkan setiap nama anak kita, doa yang diajarkan salah satunya adalah Robba 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 habli minas solihin yang artinya ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka teman-teman jika ada kekurangan itu semata-mata karena saya memang kurang ilmu. Jika ada kebaikan di dalam materi ini, insya Allah itu datangnya dari Allah. Semoga bisa bermanfaat. Dan marilah kita siap-siap untuk mengejar 10 hari terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.